You're all going to die down here. Cerita berawal ketika seorang pria memasukkan T-virus ke dalam koper dan membawanya keluar. Lalu salah satu virus tersebut sengaja ia pecahkan hingga akhirnya menginfeksi seisi ruangan yang ada di sana. Sementara pria tadi kabur dan menyelamatkan diri, sedangkan orang-orang yang ada di lokasi itu tidak menyadari akan datangnya bahaya hingga terdengar suara alarm dari sistem keamanan yang mendeteksi adanya sebuah keadaan bahaya. Dan sialnya, seluruh pintu otomatis terkunci dan menahan semua orang yang ada di sana, termasuk mereka yang ada di dalam lift. What's wrong with you? This water isn't going anywhere. I'm stuck. Get out! I can't. Get out of here! Sementara itu di tempat lain, seorang wanita bernama Alice tersadar di kamar mandi dalam keadaan linglung. Lalu dia menemukan sebuah tulisan, dan selain itu juga, Alice melihat ada bedil yang tersimpan dalam laci berkode. Bahkan, doi yang masih bingung ini melihat foto pernikahan dirinya bersama seorang pria yang tidak ia kenali. Lalu tiba-tiba, ada seorang pria bernama Matt yang menyeretnya. Dan tiba-tiba, segerombolan orang bersenjata yang dipimpin oleh James, gak pakai Bond, masuk serta berhasil menangkap mereka berdua. Setelah itu, mereka digiring masuk ke dalam sebuah kereta bawah tanah berlogokan Umbrella Corporation untuk dibawa ke sebuah ruangan rahasia bernama The Hive. Nah, di tengah perjalanan, Ren yang tidak bisa membuka pintu dibantu oleh JD dan mereka mendapati seorang pria tak sadarkan diri bernama Spence di dalam kereta. Nah, di sini tampaknya Spence adalah pria yang ada di dalam foto bersama Alice dan sudah dipastikan pria tersebut adalah suaminya Alice karena pria itu pun terlihat memakai cincin yang sama dengan Alice bertuliskan Umbrella Corporation. Follow it. Lie still. Lie still. Singkat waktu, sesampainya di pintu menuju The Hive, Alice bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah, doi baru tahu bahwa kelompok orang yang bersenjata ini adalah pasukan khusus milik Umbrella Corporation, termasuk Alice dan Spence yang bertugas menjaga pintu rahasia The Hive yang berada tepat di bawah villa yang mereka tempati. Dan tak hanya itu saja, rupanya pernikahan dan rumah besar itu hanyalah penyamaran untuk menutupi sebuah tempat rahasia yang merupakan tempat penelitian milik Umbrella Corporation yang berada jauh di bawah tanah Raccoon City. Dan ketika terjadi sesuatu, sistem keamanan mengeluarkan gas yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri dan hilang ingatan sementara. Nah, peristiwa tersebutlah yang terjadi pada Alice dan Spence hingga mereka tidak ingat apapun. Nah, jadi pasukan khusus ini dikirim untuk menyelidiki tempat tersebut karena mereka tahu bahwa masalah yang terjadi di dalam The Hive ini lebih gawat dari yang dibayangkan. Pasalnya, sistem kecerdasan buatan untuk keamanan milik Umbrella Corporation bernama Red Queen telah menghabisi semua orang yang ada di dalam The Hive dan kedatangan mereka adalah untuk mematikan sistem tersebut. Hey, you okay? No, listen. Please, come on. It's cold in here. So let's move it. Poor bastards. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat yang disebut rumah makan yang penuh dengan box aneh kayak kontainer. Tapi di sini bukanlah ruang makan biasa, melainkan tempat memberi makan para makhluk eksperimen di dalam box yang terkunci. Lalu untuk berjaga, sang komandan meminta JD dan Ren untuk berjaga di tempat itu bersama Matt sebagai tahanan. Sementara sisanya pergi bersama komandan menuju ruang server. Sesampainya mereka di ruang server, prajurit Kaplan langsung berusaha membuka sistem pertahanan milik Red Queen. Dan gak pakai lama, pintu pun berhasil terbuka. Lalu James segera masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memastikan keadaan dan menempelkan sebuah alat yang bisa membuka pintu di salah satu sisi ruangan tersebut. Namun saat ketiga rekannya menyusul, tiba-tiba kedua pintu tertutup secara otomatis dan kepanikan pun terjadi karena muncul sebuah laser yang langsung memotong tubuh mereka yang terperangkap di dalam sana. Down! Get out! Medic!
Sementara itu, mau tidak mau, Kaplan dan Alice memutuskan untuk melanjutkan misi mereka, yaitu mematikan sistem keamanan Red Queen. Nah, setelah mereka berhasil masuk, keduanya memasang alat yang bisa dipakai untuk mematikan sistem Red Queen. Tapi secara tiba-tiba, proyeksi Red Queen berupa hologram berwarna merah muncul dan mencegah mereka berdua untuk mematikan sistem keamanan. Karena jika sampai sistem keamanan itu mati, maka akan terjadi hal yang sangat mengerikan yang bisa membuat mereka semua tewas. Nah, walaupun meskipun begitu, Kaplan tetap mematikan sistem dan berhasil, sehingga terjadilah pemadaman total dan sistem pun reset ulang. Namun akibat itu, beberapa pintu yang terkunci kini terbuka secara otomatis. You're all going to die down here. Nah, sementara di tempat lain, JD dan Ren mendengar suara aneh yang setelah diselidiki itu rupanya seorang wanita yang tampak sedang sekarat. Namun saat Ren akan menolongnya, wanita tersebut tiba-tiba menggigit tangannya dan berusaha menyerangnya. JD yang melihat hal itu pun langsung menembaki wanita tersebut yang ternyata dia adalah zombie. Namun mereka belum menyadarinya. Took a chunk clean right out of me. Lalu tak lama kemudian, Alice, Kaplan, dan juga Spence datang sembari memberitahu kalau komandan beserta yang lain telah tewas. Dan tak lama kemudian, puluhan zombie datang menyerang mereka dan baku tembak pun tak terelakkan. Mereka yang terdesak berniat mencoba untuk melarikan diri lewat lift. Namun naas, lift tersebut justru malah dipenuhi oleh zombie dan malangnya, jadi yang membuka kode lift tersebut justru akhirnya tewas dikerubuti oleh para zombie. Sementara itu, tanpa mereka sadari, dari sebuah box kontainer muncul sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Nah, Kaplan, Ren, dan juga Spence yang panik terpaksa kembali ke dalam ruangan server Red Queen. Dan di sini, Kaplan dan Ren baru menyadari dengan men-shutdown sistem Red Queen, mereka tidak sengaja melepas para pekerja yang terinfeksi T-Virus yang telah berubah menjadi zombie. Sementara itu di tempat lain, Alice yang tengah berjalan sendiri bertemu dengan seekor anjing yang telah terinfeksi virus. Dan saat anjing itu menyerang, Alice malah masuk ke sebuah ruangan yang justru di sana terdapat satpam zombie yang dengan refleks, Alice pun langsung mengeluarkan jurus cimandenya. Alice yang terkejut dengan kemampuannya itu, doi langsung mengambil bedil yang ada di saku celana si satpam dan menembaki para zombie anjing dengan sempurna dan mengakhiri pertempuran ini dengan tendangan maut. Dan disinilah baru terungkap bahwa tujuan Matt mencoba masuk ke dalam The Hive ini karena ingin mencari adiknya bernama Lisa yang bekerja di fasilitas The Hive. Dan benar saja, Lisa pun muncul dan langsung menyerang Matt karena kini Lisa telah menjadi zombie. Dan alhamdulillahnya, Alice datang tepat waktu. Alice yang melihat sosok Lisa pun mulai terbuka ingatannya kalau dirinya akan membantu Alice untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Umbrella Corporation. Dan di sini Matt menuturkan kalau sebenarnya ia dan adiknya adalah detektif kepolisian yang sedang menyamar untuk menyelidiki keanehan di dalam Umbrella Corporation, dan Lisa sedang mencari bukti kejahatan perusahaan ini yang melakukan penelitian ilegal berupa rekayasa genetika dengan membuat virus yang sangat berbahaya untuk kepentingan militer. Singkat cerita, Alice dan Matt berlari menuju ruang Red Queen dan bertemu dengan yang lain. Namun sialnya, kini mereka justru terjebak di ruangan yang buntu. Di mana situasi yang serba sulit ini, Ren menjelaskan kalau mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Karena dalam kurun waktu kurang dari 1 jam lagi, satu-satunya akses masuk ke dalam The Hive, yaitu pintu kaca di ruang rahasia bawah villa, akan tertutup. Dan jika mereka tidak secepatnya keluar dari sini, mereka tak akan bisa keluar selamanya. Alice yang mendengar hal itu, tiba-tiba mempunyai ide
ide untuk menghidupkan kembali sistem Red Queen. Karena Red Queen lah satu-satunya yang paham mengenali fasilitas di tempat ini. Lalu Alice menyuruh Kaplan memasang pengendali arus pendek di komputer Red Queen yang dikendalikan oleh remote. Dan beberapa saat kemudian, Red Queen pun kembali aktif, namun dengan remote yang akan mengancam dirinya jika tidak mau diajak bekerja sama. Lalu di sini Red Queen pun memberitahu semua informasi terkait T-Virus yang akan digunakan untuk kepentingan militer yang sangat menguntungkan. Nah, di sini Red Queen menjelaskan bahwa manusia yang telah terinfeksi, meskipun sudah mati, manusia yang terpapar akan berubah menjadi zombie dan mereka tidak dapat mati jika tidak ditembak tepat di kepalanya atau lehernya. Dan manusia yang tergigit atau tergores oleh zombie, maka otomatis akan menjadi zombie juga. Dan para zombie-zombie ini tidak mempunyai kecerdasan karena mereka dikendalikan oleh dorongan hawa nafsu lapar. Dan di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Red Queen sebetulnya berusaha menyelamatkan umat manusia dari wabah T-Virus. Which is? The need to feed. Tak lama setelah dari itu, dengan bantuan Red Queen, mereka mencoba keluar melalui lorong pembuangan air dan merupakan satu-satunya jalan penghubung dari ruang server. Namun tak lama berselang, mereka tiba-tiba diserang segerombolan zombie dan di sini Alice mengajak yang lain untuk naik ke atas pipa. Setelah semuanya berhasil naik, tampaknya Ren yang meski telah digigit oleh zombie berkali-kali, doi tetap kuat dan belum berubah menjadi zombie. Mungkin ini waktu kecilnya sering dikasih sakatonik ABC kali ya, jadi sehat dan kuat. Nah, saat mereka berjalan menelusuri pipa menuju lorong udara, nasib naas menimpa Kaplan karena pipa yang ia pijak roboh. Sementara Alice yang ada di depannya berhasil selamat. Sementara Kaplan yang terjatuh hampir saja jadi santapan prasmanan para zombie. Tapi untungnya, Alice segera menembak zombie tersebut, hingga Kaplan pun berhasil naik ke atas pipa, dan karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya ia menyuruh yang lain untuk pergi dari tempat itu. Hold on, we're gonna come get you. I want you to go now. Nah, saat Alice dan yang lain berhasil keluar dari saluran air, tiba-tiba ingatan Alice kembali dan ia ingat bahwa ada obat penawar dari T-Virus, yaitu cairan berwarna hijau, dan Alice pun tahu di mana lokasinya. Namun saat ia sampai di tempat yang dituju, Alice justru tidak menemukan penawar antivirus tersebut. Lalu Spence yang ada di ruangan itu mulai teringat akan sesuatu yang ternyata sebelumnya ia telah menyadap percakapan Alice dan Lisa tentang niatan membawa T-Virus untuk menghancurkan Umbrella Corporation. Namun setelah bermantap-mantap ria dengan Alice, kemudian si Spence ini mencuri T-Virus yang bernilai tinggi untuk dijual, sekaligus melempar botol tersebut yang berisi T-Virus. Namun tak disangka, ternyata ia pingsan di dalam kereta oleh gas syaraf yang dilepaskan oleh Red Queen. Spence? Ya, sayangnya Spence berhasil merebut bedil milik Alice, dan saat mereka beradu debat dan cerdas cermat, tiba-tiba dari belakang si Spence muncul seekor zombie yang langsung menggigitnya dengan satu gigitan saja. Couldn't have been standing more than 3 feet from. I so nearly made it out. And we're out. I'm missing you already. Spence yang berhasil kabur langsung menuju kereta, yang dimana ternyata antivirus yang ia curi itu ia sembunyikan di kereta. Dan saat ia akan menyuntikkan antivirus tersebut, tiba-tiba seekor monster datang dan menyerangnya, dan doi pun koit secara mengenaskan. Puas ya. Oh my god. Nah, di sini Red Queen menjelaskan kalau monster itu adalah salah satu contoh dari hasil eksperimen T-Virus. Karena setelah monster itu memakan DNA segar milik Spence, maka monster itu akan bermutasi menjadi lebih besar dan kuat, kayak sakatonik lagi. Lalu di sini Red Queen akhirnya membantu Alice keluar dari tempat terkutuk ini, tapi dengan syarat ia harus menghabisi nyawa Ren, karena Ren telah terinfeksi dan bahkan meskipun ia diberi antivirus, hal itu akan sia-sia karena ia sudah terinfeksi cukup lama dan kemungkinan untuk sembuh sangatlah kecil.
Dan di situasi yang serba salah ini, Alice tak punya banyak waktu. Pilihannya menghabisi Rain yang telah terinfeksi, atau mereka semua dimangsa oleh monster. Dan di momen inilah, Alice malah menghancurkan komputer Red Queen yang ada di dekatnya. Namun tak disangka, pintu pun terbuka dan di sana tampak Kaplan yang masih hidup. Setelah mereka berhasil keluar dan menuju kereta, Alice yang akan mengambil koper antivirus itu dikagetkan dengan Spence yang telah berubah menjadi zombie. Dan tanpa ragu, Doi yang udah kadung kesel pun langsung membacok zombie itu serta melepas cincinnya. Nah, di dalam kereta, Alice menyuntikkan antivirus pada Rain. Begitupun Kaplan. Namun di tengah perjalanan menuju harapan, tiba-tiba dari samping kereta muncul monster yang menyerang mereka hingga melukai tangan Matt. Dan tak hanya itu saja, monster itu pun berhasil masuk lewat pintu masinis dan melemparkan Kaplan hingga tewas. Innalillahi. Sayangnya, usaha Matt menutup pintu belakang kereta gagal. Ia terpental dan sang monster itu pun berhasil masuk ke dalam kereta dan pertempuran sengit pun tak terelakkan. Nah, lagi seru-serunya melawan monster, apa yang dikatakan Red Queen ternyata terwujud kalau Rain gagal diobati dan telah berubah menjadi zombie dan menyerang Matt. Namun alhamdulillahnya, Matt berhasil menembaknya sekaligus membuka pintu otomatis bawah kereta hingga terbuka, yang membuat monster itu terseret hingga terbakar. Nah, alhamdulillahnya lagi, di sisa waktu yang kurang dari 5 detik, mereka berhasil keluar dari The Hive dan kembali menuju villa. Namun sayangnya, di sini Matt merasakan kesakitan di bekas luka goresan monster tadi. Lalu Alice berusaha menyuntikkan antivirus. Nah, belum sempat mengobatinya, tiba-tiba datang beberapa orang ilmuwan dari Umbrella Corporation dengan memakai APD lengkap dan menangkap mereka berdua. Lalu para ilmuwan itu membawa Matt untuk program Nemesis. Sementara Alice dijadikan kelinci percobaan untuk program senjata T-Virus. Waduh. I want her quarantined, close observation, and a full series of blood tests. Let's see if she's infected. Take her to the Raccoon City facility. Then assemble the team. I want to know what went on down there. Tak lama setelah itu, Alice tersadar di dalam sebuah ruangan isolasi rumah sakit dengan infus yang menancap di sekujur tubuhnya. Setelah melepas infus-infus itu, ia berusaha membobol pintu baja yang terkunci rapat. Dan saat ia keluar dari rumah sakit itu, ia melihat bahwa kota sudah porak-poranda. Lalu tampak sebuah koran yang memberitahukan bahwa T-Virus telah menyebar ke seluruh permukaan. Lalu Alice mengambil sebuah bedil dari mobil polisi dan film pun tamat. Oke, demikian video Resident Evil tahun 2002. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.